Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tabe Pak, tabe Bu, tabe teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem komplement. Adapun keanggotaan kelompok kami yaitu pertama Nabila Ayu Pratiwi, kedua Rara Maulidia Putri, ketiga Salsabila Febrianti Sahar, keempat Surya Syah Maulana, kelima Arni, keenam Ariel Baso, ketujuh Hilya Mutia MH, kedelapan Sahrul Gunawan, kesembilan Hanabila Putri, kesepuluh Nia Agustina, kesebelas Akila Nurul Iza, dan terakhir Febrianti Aswinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem komplement. Sistem komplement merupakan suatu kumpulan protein dalam darah dan membran sel yang berperan penting dalam pertahanan inang terhadap mikroba dan kerusakan jaringan yang diperantarai oleh antibodi. Jenis jalur aktivasi komplement. Yang pertama, jalur alternatif. Jalur alternatif dipicu secara langsung oleh patogen atau oleh molekul pada permukaan patogen. Komponen utamanya ada C3, faktor B, faktor D, properdin, dan C5. Hasil dari jalur alternatif ialah aktivasi komplement yang memicu serangkaian reaksi enzimatik yang mengarah pada pembentukan kompleks serangan membran MAC dan lisi sel. Baik, adapun jalur lektin adalah salah satu dari 3 jalur utama aktivasi sistem komplement dalam sistem imun bawaan bersama dengan jalur klasik dan alternatif. Berbeda dengan jalur klasik yang bergantung pada antibodi, jalur lektin diaktifkan oleh pengenalan langsung terhadap pola karbohidrat spesifik di permukaan patogen oleh protein dengan pola atau PRR seperti manus binding lektin atau MBL dan vikolin. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi biologis komplement. Sebagai suatu kelompok, komplement terdiri atas setidaknya 50 protein berbeda yang mempengaruhi banyak fungsi biologis. Komplement-komplement ini dapat bersirkulasi dalam darah, dapat diekspresikan di dalam sel. Komponen-komponen ini biasanya inert dalam serum, namun serangkaian kejadian terjadi ketika molekul-molekul ini berinteraksi dengan agen pemberian sinyal. Fungsi biologis komplement selanjutnya yaitu aktivasi enzim komplement menghasilkan pembelahan protein. Berikutnya untuk menghasilkan fragmen polipeptida spesifik dengan fungsi enzimatik jangka pendek yang terkait dengan peradangan. Intinya, degradasi proteolitik dari komplement mendorong banyak aspek imunitas. Protein-protein komplement yang pertama adalah protein plasma C. Dalam sistem komplement, protein plasma C juga disebut protein C3, yaitu sistem pertahanan bawaan tubuh yang berfungsi melawan infeksi. Saat diaktifkan, C3 akan dipecah menjadi 2 bagian penting. Yang pertama, memecah menjadi C3A, berfungsi sebagai anafilotoksin yang memicu reaksi peradangan dan menarik sel-sel imun ke lokasi infeksi. Yang kedua, memecah menjadi C3B, berfungsi sebagai opsonin yang menempel pada permukaan patogen dan menandai mereka untuk dihancurkan oleh fagosit, seperti makrofag dan neutrofil. Kemudian aktivasi C3 juga membentuk MAC yang membuat lubang pada membran mikroba dan menghancurkannya secara langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang protein membran. Protein membran itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada protein kofaktor membran atau MCP yang biasa dikenal juga dengan CD46 yang mendistribusi leukosit, sel epitel dan sel endotel. Kofaktor berfungsi untuk pemecahan C3b dan C4b yang diperantarai faktor 1. Yang kedua, ada DC accelerating factor atau DAF yang distribusi sel darah, sel endotel, dan sel epitel yang berfungsi menghambat pembentukan konvertase C3. Terus yang ketiga ada protein CD59. Distribusi sel darah, sel endotel, dan sel epitel yang berfungsi menghambat pengikatan C9 dan mencegah pembentukan MAC. Yang keempat, ada protein reseptor komplement tipe 1 atau CR1 yang juga dikenal dengan CD35 yang mendistribusi fagosit mononuklear, neutrofil, sel B dan sel T, eritrosit, eosinofil, dan RDC.
yang menyebabkan penyimpangan subunit konvertase C3 dan faktor untuk pemecahan C3b dan C4b yang diperantarai oleh faktor 1. Nah, selanjutnya fungsi protein komplement, yaitu protein plasma C. Yang pertama, menghambat C1INH, konsentrasi plasma 200 UM per mili, berfungsi menghambat aktivitas serin protes C1R dan C1S. Yang kedua, faktor I, konsentrasi 35 UM per mili, berfungsi memecah C3b dan C4b secara proteolik. Yang ketiga, faktor H, konsentrasi 480 mg per mili, berfungsi menyebabkan penyimpangan jalur informasi subunit C3 konvertase, kofaktor untuk pemecahan C3b yang diperantarai faktor I. Kemudian, protein terikat C4 binding protein, konsentrasi plasma 300 mikrometer per mili, menyebabkan penyimpangan jalur klasik subunit C3 konvertase, kofaktor untuk pemecahan C4b yang diperantarai faktor I. Nah, kemudian terdapat beberapa fungsi protein membran. Yang pertama yaitu protein kofaktor membran atau MCP dan CD46, di mana distribusi leukosit, sel epitel, dan sel endotel kofaktor ini berfungsi untuk pemecahan C3b dan C4b yang diperantarai faktor I. Yang kedua yaitu Deaccelerating factor atau DAF, di mana distribusi sel darah, sel endotel, dan sel epitel yang berfungsi untuk menghambat pembentukan konvertase C3. Yang ketiga, protein CD59, distribusi sel darah, sel endotel, dan sel epitel, berfungsi menghambat peningkatan C9 dan mencegah pembentukan MAC. Yang keempat, protein reseptor komplement tipe 1, CR1, CD35, distribusi fagosit, mononukuler, neutrofil, sel B dan T, eritrosit, eosinofil, FDC, menyebabkan penyimpangan subunit konvertase C3, kofaktor untuk pemecahan C3b dan C4b yang diperantarai oleh faktor L. Jadi kesimpulan dari sistem komplement adalah kumpulan dari protein terkait membran, membran associated protein, dan protein dalam darah yang penting dalam pertahanan terhadap mikroba. Banyak protein komplement yang merupakan enzim proteolitik dan aktivasi komplement melibatkan rangkaian aktivasi enzim ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.